Baik, anak-anak, kita mulai saja ya, karena sudah jam 7:33. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dibuka ya kameranya ya. Kecuali yang pakai paket boleh nanti pas foto dibukanya. Kalau yang di rumahnya ada wifi dibuka lah, biar ibu ngeliat wajah-wajah kamu. Anak-anak minta tolong di sebelah kamu diambil LKS fikih, disiapkan dulu. Jadi pas ibu menerangkan, kamu itu sambil lihat ke LKS-nya, ya. Sudah? Oke. Yang sudah dibuka halaman 9 semuanya. Di situ ada judul B, ketentuan khutbah Jumat, ya. Nah, anak-anak, untuk sesi 1, Ibu mau menerangkan. Tapi kalau di tengah-tengah kalian ada pertanyaan, kalian boleh putus, apa namanya, boleh potong, ya. Kalian angkat tangan aja, terus tanyakan apa yang mau dipertanyakan. Jadi jangan nunggu Ibu selesai menerangkan baru nanya. Boleh dipotong ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak, Eh, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu, pada pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang sholat Jumat. Kata Bu Rumzil, sholat Jumat itu tidak terlepas dari khutbah Jumat. Jadi sholat Jumat itu tidak semata-mata sholat 2 rakaat, tetapi harus didahului oleh 2 khutbah. Bahkan absennya sholat Jumat itu, ya, sama malaikat itu ditutup ketika khotib sudah naik ke atas mimbar. Nah, jadi kamu tuh hati-hati kalau mau Jumatan, kecuali di sekolah ya. Kalau di sekolah kamu pasti sudah ada di masjid semuanya. Tapi kalau lagi PJJ, hari Jumat yang akan datang, nah, kalian jangan sampai khotibnya sudah naik ke mimbar, kalian baru datang. Kamu sudah nggak bisa absen tuh, ya. Bahkan telur pun nggak dapat. Usahakan dapat gajah, kata burung Jip. Ya, kata dapat gajah itu maksudnya dapat banyak sunnah. Mandi sunnah dulu, potong kuku dulu di rumahnya, pakai baju yang cakep, yang baru dicuci, baru disetrika, ya. Kemudian kalau bisa pergi dan pulangnya jalannya berbeda, ya. Sampai di masjid, kamu sholat sunat tahiyatul masjid, habis itu niat iktikaf, baca Al-Quran atau zikir. Jadi banyak sunnah yang kalian kerjakan. Oke, Nana, sekarang Ibu mau menerangkan tentang khutbahnya ya, ketentuan khutbah Jumat. Sudah ya semuanya ya, LKS-nya di sebelahnya ya. Nah, khutbah itu anak-anak isinya ceramah, tapi tidak disebut ceramah atau tidak disebut tausiah karena ada peraturannya. Jadi bedanya khutbah dengan ceramah, kalau ceramah terserah yang mau berceramah, ya. Mau bagaimana, bagaimana susunan susunan ceramahnya terserah. Kalau khutbah itu ada SOP-nya, ada urutan-urutannya. Nah, niru siapa Bu urutannya? Niru yang zaman dulu dilaksanakan oleh Nabi. Jadi niru Nabi anak-anak. Nah, di sini kita mau belajar pertama adalah syaratnya. Syarat khutbahnya dulu ya. Sebelum sampai ke ketentuan wajibnya atau rukunnya. Kita baca dulu syaratnya. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu matahari sudah tergelincir. Iyalah, jadi khutbahnya itu setelah masuk waktu duhur. Ibu sudah menerangkan ke kamu tentang bagaimana menentukan waktu duhur. Setelah matahari di tengah-tengah, kemudian bergeser sedikit ke barat, itu masuk waktu duhur. Tandanya sudah ada bayangan. Bayangan kamu kalau berdiri di mana? Di halaman yang lagi bersinar matahari, tidak ada di eh, badan kamu sendiri, tapi sudah ada di tanah bayangannya. Ya, itu namanya matahari sudah tergelincir. Nah, Bu, bagaimana kalau ada orang khutbah, padahal khutbahnya udah dimulai, padahal belum masuk waktu duhur? Nggak boleh. Kalau nggak memenuhi syarat, nanti nggak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya nggak sah, berarti sholat Jumatnya juga tidak sah.
Oke. Yang kedua, waktu khutbah, khotib hendaknya berdiri. Nah, ini anak-anak berlaku ketika keadaan normal. Jadi, kalau misalnya masih ada khotib yang bisa berdiri, maka pakailah khotib yang bisa berdiri. Ibu apa namanya di desa saya yang bisa khutbah cuma satu. Dan yang satu itu lagi sakit. Dia harus duduk di kursi roda. Ya udah nggak apa-apa. Namanya nggak ada. Makanya yang laki-laki ini ya jangan bilang ah saya mah gak mungkin jadi khotib ya. Siapa tahu nanti anak ketika dewasa kamu jadi ustadz, bisa khotib, bisa khutbah gitu kan ya. Nah, itu anak ya. Masing-masing dari kalian itu punya masa depan untuk jadi khotib. Misalnya di desa kamu, di kelurahan kamu, atau misalnya di tempat kerja kamu nanti ada masjidnya, kamu bisa jadi khotib. Ya, makanya belajar agama yang pinter. Oke, ya jadi kalau ada yang bisa berdiri, tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, duduk ininya. Apa namanya khotibnya duduk, ya. Nah, kemudian yang ketiga, khotib duduk di antara dua khutbah. Nah, Ibu sudah bilang ke kamu bahwa khutbah itu sebenarnya satu, tapi dibagi dua sesi. Khutbah pertama dan khutbah kedua itu dipisah dengan duduk. Nah, kalau laki-laki pasti ngeh. Khotib ketika berkhutbah pertama, habis itu selesai, dia duduk, mulai lagi itu khutbah kedua. Ya. Nanti perempuan nanya ke laki-laki kalau tidak pernah ikut sholat Jumat. Ya, dipisah dengan duduk dua khutbahnya itu. Kemudian khotib harus suci dari najis. Apanya Bu? Ya badannya, ya bajunya, ya tempat sholatnya. Jadi kalau bawa sajadah, sajadahnya suci. Bajunya suci. Kan disunahkan yang baru ini nak, yang baru dicuci, baru disetrika, bukan yang udah dari kemarin-kemarin. Itu ya. Jadi bukan baru beli juga. Tapi kalau ada ya baru, nggak apa-apa. Ya. Kemudian anak-anak hati-hati. Ya, misalnya nih, kamu jadi khotib kemudian sebelum khutbah, misalnya sempat ngapain-ngapain, ada najis, nah, kamu harus cuci dulu najisnya, harus dibersihkan dulu. Ya, kenapa kamu akan menjadi khotib ya? Ya, kalau misalnya lagi PBB itu baris berbaris mau jadi komandan, ya. Kemudian anak-anak yang kelima, khotib menutup aurat, iyalah, gitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau dalam keadaan normal di Indonesia ya misalnya ya ini tidak ada masalah. Kenapa? Rata-rata khotib itu mah bajunya gede-gede, pakai baju koko, pakai sarung. Kalaupun pakai celana, celananya panjang gitu kan ya. Ada yang pakai gamis, insya Allah menutup aurat. Tapi seandainya ya, seandainya di suatu waktu, naudzubillah min dzalik ya. Misalnya ada keadaan yang kayak di situ ada di Palestina gitu kan ya. Misalnya ya, rumah dibomin. Akhirnya baju-baju yang ada di dalam rumah hancur semuanya ya. Laki-laki ya Nana tidak punya gamis. Yang ada hanya celana misalnya 7/8, nggak sampai ke bawah. Itu tidak apa-apa ya. Kayak celana-celana yang buat pergi-pergi itu anak yang buat nyantai-nyantai asalkan di bawahnya lutut karena apa namanya auratnya laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Berarti di atasnya pusar sampai bawahnya lutut harus tertutup. Ini seandainya terjadi kayak peperangan sampai tidak ada baju yang ya apa sih namanya baju yang kayak kita gitu anak-anak yang bisa dipakai ya. Nah, kalau di Indonesia mah alhamdulillah ya. Misalnya ada gempa di suatu daerah yang banyak orang Islamnya, maka orang Islam dari daerah lain itu dengan tepat mengirimkan bantuan baju-baju yang bisa menutup aurat. Ya, oke. Kemudian yang F, khutbah hendaknya disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Kalau ini anak-anak insya Allah kalau zaman sekarang tidak ada masalah. Ya, sepelan-pelannya suara manusia,
Ya, misalnya yang khutbah sudah berumur, udah aki-aki, udah tua. Tapi dengan bantuan teknologi, sekarang sudah bisa kedengaran ke jamaah lain. Ya, bahkan masjid-masjid yang lantai satu, lantai dua itu bisa dengar semuanya dengan adanya teknologi speaker. Alhamdulillah. Tapi Bu, seandainya listrik mati, gimana? Nah, kalau punya wireless yang bisa pakai apa sih namanya itu baterai, pakai baterai. Kalau punya toa itu yang begini, yang dipegang pakai itu. Ya kalau nggak ada, berarti harus kenceng. Bu, apa namanya jadwal khotibnya lagi bukan yang ini, yang suaranya kencang, ditukar, cari. Kalau lagi listrik mati, kemudian jadwalnya suaranya kurang kencang, maka apa tuh namanya ditukar dengan khotib yang suaranya kencang. Kenapa? Dia harus berteriak, bukan agak lagi, harus menyampaikan khutbahnya dengan berteriak. Supaya apa, Nak? Supaya kedengeran ke jamaahnya. Nah, kecuali kalau di MTS 30 jamaahnya cuman kamu-kamu pada ya apa namanya suaranya kedengeran lah. Tapi kalau di masjid itu anak harus agak teriak ya karena ada yang di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan biasanya. Ya. Kemudian anak-anak khutbah hendaknya dilaksanakan dengan cara berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Iya, tidak boleh ada selah, ya, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada kegiatan selain duduk doang. Misalnya habis khutbah pertama marawisan dulu gitu enggak boleh. Atau misalnya khutbah pertama mau ngasih pengumuman dulu, pengumuman amal enggak boleh. Ya, tidak boleh disela dengan kegiatan lain. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memenuhi rukun-rukunnya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ya, ini pelajaran sebenarnya gampang, tapi harus diingatkan. Takutnya waktu SD belum mengerti benar. Oke, kalau enggak Ibu lanjutin ke rukunnya ya. Rukunnya. Ya, perhatikan. Yang pertama, mengucap hamdalah. Ya. Paling pendeknya alhamdulillah. Panjangan dikit alhamdulillahirabbil alamin. Lebih panjang lagi ada bermacam-macam alhamdulillah, alhamdulillah apa gitu ya. Nah, itu bisa diperpanjang. Masing-masing orang itu memanjangkannya agak berbeda-beda sesuai dengan ininya, sesuai dengan kebiasaannya, ya. Nah, kemudian yang kedua anak membaca syahadat. Syahadat itu intinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau mau dibikin panjang boleh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh gitu. Dipanjangkan lagi boleh. Tapi yang jelas harus ada setelah hamdalah adalah syahadat. Ya. Kemudian yang ketiga, solawat. Paling pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Panjangan lagi, boleh. Kayak kamu tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Ya. Itu. Bu, saya yang sedang ajak boleh. Yang penting urut-urutannya seperti ini khutbahnya. Bu, boleh nggak ngajak Bu sholawat dulu, habis itu baru apa namanya, baru hamdalah, alhamdulillah Bu, habis itu baru Bu syahadat. Nggak boleh, karena ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Ya, ini sudah masuk rukun. Kemudian apa lagi yang keempat? Berwasiat. Nah, anak-anak berwasiat itu bukan mau mati ya. Kamu harus tahu, wasiat itu bahasa Arab. Artinya pesan. Nah, bahasa Arabnya pesan itu adalah wasiat. Jadi, isi dari khutbah itu adalah pesan supaya jamaah itu bertakwa. Nah, jadi inti dari wasiat itu adalah tujuannya supaya jamaahnya itu bertakwa. Temanya bermacam-macam, nanti disesuaikan, dipilihin sama khotibnya. Misalnya minggu ini membahas tentang ini, minggu depannya lagi apa, minggu depannya lagi apa gitu. Atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Kalau lagi mau pemilu, misalnya isinya jangan bermusuhan, jangan berkata bohong,
jangan menghina, disesuaikan dengan keadaan anak-anak. Ya, tapi isinya adalah semuanya mengarah kepada mengajak jamaah supaya bertakwa. Nggak boleh yang lain, Bu. Nggak boleh yang lain. Misalnya nih, cuman cerita tentang apa isinya itu. Nggak boleh. Harus ada pesan untuk bertakwa. Ya, eh, apa Nana? Jangan share screen dulu. Oke. Ya, jangan share screen. Ya. Oke, Nana. Kemudian membaca Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini biasanya sama khotibnya disesuaikan dengan temanya. Kan Ibu bilang tadi temanya bermacam-macam. Jadi, kalau misalnya temanya tentang sekarang misalnya ya tidak boleh berkata-kata bohong atau hoak, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan adalah yang sesuai dengan tema itu. Ibu, saya temanya ini, saya kan khotib baru, Bu, gitu kan, ya baru belajar. Tapi saya mau inian, apa namanya, mau nyari yang sesuai tema nggak dapat, Bu. Saya pakai Al-Ikhlas, boleh. Yang penting ada ayat Al-Qur'annya, ya. Setelah wasiat takwa. Kemudian yang terakhir adalah baca doa. Nah, doa ini harus mengandung istighfar, minta pengampunan kepada Allah, bukan cuma buat khotimnya, bukan cuma buat jamaahnya, tapi buat seluruh umat Islam. Ya, nah, kamu anak-anak kalau jadi jamaah khutbah Jumat, kamu harus tahu begitu sudah ada kata-kata Allahumma, kamu cepat angkat tangannya. Ya, nah, khawatirnya apa? Kamu pikir itu cuma pesan-pesan, pesan-pesan, dipikirnya itu ayat, ya, lagi baca ayat. Padahal itu sudah berdoa. Jadi kalau khotibnya sudah Allahumma, kamu cepat angkat tangannya. Itu lagi berdoa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ayo tanya, Nana. Ya, kalau materinya sih gampang ini, memang inian. Ya, Bu, gimana Bu kalau saya nggak bisa Bu? Misalnya suatu saat saya sudah jadi mahasiswa. Kemudian saya hidup di kos-kosan. Di sekitar kosan saya itu ada masjid, tapi nggak ada ininya gitu, nggak ada yang bisa khutbah Jumat. Jadi saya yang harus jadi gitu kan ya. Sekarang mah gampang. Kamu tinggal searching khutbah Jumat, langsung keluar. Tinggal kamu edit-edit ya. Kamu tambahin yang salah-salah kamu perbaikin. Sekarang sudah ada. Kalau dulu anak-anak orang kalau nggak beli buku khutbah Jumat itu rata-rata nggak pede untuk berkhutbah. Ya, ya. Oke, Ibu lanjutkan kalau nggak ada yang mau bertanya dengan sunnah khutbah Jumat. Nah, kalau yang bagian ini anak dikerjakan dapat pahala, nambah pahala. Tapi kalau tidak, tidak membuat khutbahnya batal. Ya, itu namanya sunnah. Cuman kalau nggak dipenuhi, ya rugi. Masa ada pahala tambahan banyak tidak dilaksanakan? Ya. Nomor satu apa? Khotib menghadapkan wajahnya ke jamaah. Jadi khotib jangan menghadap ke kiblat. Kalau khotibnya menghadap ke kiblat, jamaahnya dibelakangin. Ya, jadi khotibnya menghadap ke jamaah. Kemudian yang kedua, memakai bahasa yang dipahami. Ya, kalau zaman Burumzil kecil anak-anak, ya di tempatnya Burumzil itu khutbahnya berbahasa Arab. Akhirnya jamaahnya karena nggak ngerti bahasa Arab pada tidur, yang ngantuk-ngantuk gitu kan ya. Walaupun ngerti mah diem aja manyun itu nggak ngerti. Ya. Jadi kalau kalian khutbah di Indonesia yang bisa bahasa Indonesia, untuk wasiatnya, untuk pesan-pesan takwanya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ayatnya ya harus pakai ayat pakai bahasa Arab lah. Doanya pakai bahasa Arab lah. Bu, saya doanya campur bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau ayatnya tetap bahasa Arabnya. Jadi jangan kamu bahasa Indonesia juga. Ya. Nah, Ibu, saya lagi KKN. KKN itu kalau kalian kuliah, ada kuliah kerja nyata. Kalau sekarang itu apa gitu istilahnya, PKL atau apa gitu. Satu daerah, Bu, bahasanya bahasa Jawa. Ya kamu harus pakai bahasa Jawa. Hmm. Kalau enggak nanti jamaahnya enggak ngerti tuh. Kan ada orang Jawa enggak ngerti bahasa. Awas, dia tapi tetap buka kameranya. Jelas. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau enggak Ibu ini ya tanya apa lanjutkan lagi ya. Yang ketiga mengucap salam.
Jadi diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tuh kalau misalnya inian apa mau berkhutbah, jadi jangan tiba-tiba khutbah. Bu, lupa Bu, karena saya baru pertama kali jadi khotib, lupa Bu salamnya Bu. Nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah ya. Tapi kalau misalnya takut salah anak-anak, kamu bisa bawa contekan. Karena kamu kan nanti berdirinya di apa sih mimbar. Nggak kelihatan contekan kamu ya. Toleh-toleh gitu ke contekannya ya. Nah, jadi urut-urutannya supaya tidak salah. Kemudian khotib meletakkan bukan meletakkan dirinya ya bahasanya ya. Maksudnya khotib itu berada di tempat yang lebih tinggi daripada jamaah. Nah, ini namanya mimbar ya. Makanya di MTS itu kalau di lantai satu itu sudah ditinggiin duluan. Biar nggak usah pakai ini tinggal dikasih mic itu sudah bisa. Itu mimbarnya tuh, stage-nya tuh kayak panggungnya gitu. Tapi kalau di masjidnya yang rata biasanya khotib dikasih kayak tangga gitu yang lebih tinggi. Ya, khotibnya ada di tempat yang lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan anak-anak kamu haji dan umroh semuanya ya. Nah, kalau di Madinah itu anak-anak kamu itu pasti ya ke Raudah, mudah-mudahan lah ya ke Raudhah. Nah, kamu nanti bisa tahu tuh tempat mimbarnya zaman Nabi dulu di mana gitu. Lebih tinggi, tinggi, tinggi banget bahkan. Ya, kalau mimbarnya yang ada sekarang itu bukan mimbarnya Nabi, udah ada emas-emasnya gitu. Tapi bahwa tingginya seperti itu, modelnya seperti itu, ya itu. Nah, ya. Jadi bukan itu yang ada zaman Nabi, cuman kayak replikanya ya, dibagusin tapi bahwa posisinya di situ, tingginya segitu, nah itu asli masih. Ya. Tinggi banget anak-anak tinggi. Ya, tempatnya tinggi. Ya karena dulu kan nggak pakai speaker, nggak ada mic-nya. Jadi harus tempatnya tinggi. Jadi kalau misalnya berkhutbah, kedengeran ke jamaah yang agak banyakan. Gitu ya. Ibu gimana Bu? Ini lagi ceritanya kalau di 7M itu anak selalu ceritanya gimana Bu kalau jadi penambang gitu di Freeport. Itu jangankan mimbar Bu tempatnya aja gimana. Ya udah ini kan sunnah gitu kan ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, kalau ada ditinggiin. Ya, kemudian yang ya, khutbah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi. Ya. Jadi anak, kalau khutbah itu jangan panjang-panjang, ya. Jangan panjang-panjang, sesuai dengan kondisi, ya. Jamaah itu anak-anak ada yang mau setelah Jumatan, ada yang mau sekolah lagi, ada yang mau ngajar, ada yang mau bekerja lagi, ada yang mau jualan lagi gitu kan ya. Bukan pengajian. Nah, makanya materinya itu sudah disusun, diambil inti-intinya. Ya jangan pendek-pendek juga, yang sedang lah ya. Misalnya 10 menit gitu. Ya 10 menit khutbah pertama, terus 2 menit khutbah kedua, 12 menit lah cukup gitu. Tapi intinya tersampaikan semua. Paling lamanya 15 menit gitu. Kalau terlalu panjang nanti kasihan masjidnya. Masjidnya nggak didatengin lagi. Aduh, aku nggak mau ke masjid situ. Apaan khutbahnya lama sampai ketiduran sampai ngantuk gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Oke, anak sampai di sini ada yang bertanya dulu. Ayo, ada yang mau bertanya? Nah, kok nggak ada yang mau bertanya? Ya udah ibu lanjutin lagi ya. Nanyanya nanti terakhir. Ya, ya. Nah, sekarang adabnya. Adab ini tata caranya. Ya, tata cara itu bahasa Arabnya adab, bukan adab. Adab masih saya. Yang pertama, jamaah hendaknya diam. Jadi kalau khotib lagi khutbah, itu jangan ngobrol. Ya, bahkan kalau ada jamaah yang ngobrol, yang menegurnya itu pun itu tidak boleh. Nana. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kamu eh, ngomong sekata atau dua kata atau bahkan satu kalimat, ketika khotib sudah naik ke mimbar, kata Nabi, fakot lawat, maka sia-sia gitu. Sia-sia gimana Bu? Ya nggak dapat pahala. Ya, jadi inian masing-masing orang menjaga dirinya sendiri. Jangan ngomong, jangan ngajak ngomong. Kalau diajak ngomong, jangan jawab. Ya, ya kalau sudah khotib mulai. Ya kata Nabi fakot lawat. Nanti sia-sia.
Itu biasanya sudah diingatkan sama ininya, apa namanya, sama siapa namanya, muadzinnya itu, ya. Katanya muadzinnya itu, ingat-ingat kata-katanya itu di LKS itu punya. Idza qulta li sahibika yaumul jum'ah ansit gitu kan ya, ansit. Ansit itu diamlah gitu. Ya. Itu diam itu ansit. Kalau ada kata-kata ansit itu kamu diam gitu. Itu diingatkan biasanya tuh. Cuman karena ngingetinnya bahasa Arab, ya secara jamaahnya kamu pada kamu nggak ngerti. Ansit artinya diamlah, ya. Oke. Yang kedua, jamaah hendaknya memperbanyak doa dan zikir, ya. Ketika khotib itu duduk di antara dua khutbah, itu anak-anak waktu yang makbul, ya. Kita sudah belajar tentang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah ketika apa namanya, ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Nah, tuh waktu yang makbul. Ya, jadi jangan sampai ketiduran, sampai kelewatan waktu yang makbul kamu. Ibu berdoanya gimana? Kalau dipimpin sama siapa namanya tuh, sama muadzinnya, kamu tinggal amin amin. Tapi kalau muadzinnya berdoanya sedikit, secara kamu ada doa yang spesial, yang khusus, misalnya, ya Allah saya mau ranking satu, itu kan nggak dikatakan kan sama khotibnya, kamu berdoa sendiri. Karena itu waktu yang mustajab untuk berdoa, ya Allah saya mau ganti HP, ya Allah saya ini, ya Allah saya mau lulus munakosa kalau kelas 7A, ya Allah kalau saya ujian munakosa tolong dilancarkan jawabannya yang benar. Nah, itu ditambahin sendiri, ya. Jadi kalau dipimpin doa sama bukan khotib siapa namanya, muadzin, kamu tinggal amin. Kekurangannya kamu berdoa sendiri. Oke? Sebelum duduk perhatikan. Sebelum duduk khotibnya itu menganjurkan untuk banyak-banyak istighfar. Jadi kalau ada kata-kata istaghfiru rabbakum, istaghfiru itu fiil amr, itu kata perintah. Nah, ingat, kalau istaghfiru berarti kamu itu disuruh suruh istighfar, disuruh minta ampun kepada Allah, ya. Nah, jadi kalau khotibnya pakai bahasa Arab, disuruh istaghfiru, kamu manyen aja. Nah, itu bukan muridnya Bu Umi tuh. Kalau muridnya Bu Umi, istaghfiru, beristighfarlah kamu, maka kamu astagfirullahaladzim. Itu paling pendek. Ya, astagfirullah. Ya. Atau yang panjang, terserah kamu. Atau khotibnya itu bilang, wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin gitu. Ya, pokoknya ada kata ilfir, ilfir itu kata-kata perintah untuk istighfar. Ya. Kemudian anak-anak, kamu sudah ibu ajarin tentang bagaimana kalau kalau hari Jumat, ya kan, di sunah-sunahnya kemarin. Ya, potong kuku, kalau kamu sudah tumbuh jenggot, tumbuh kumis, itu dirapihin, ya, mandi sunnah, nah, pakai baju yang cakep, yang bagus. Kalau ada warna putih, warna favoritnya Nabi. Kalau mau ganti-ganti, pakai warna hijau, warna surga, ya kan? Nah, pokoknya yang bagus lah, ya. Kemudian kamu itu memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir boleh dengan ngaji, kata Burung Zil, ya. Misalnya kamu itu mau ngaji surat Al-Kahfi. Atau surat Al-Kahfi, Bu, saya sudah selesai. Ya udah, kamu ganti dengan surat As-Sajadah. Oh, sudah saya buat sajadah. Yasin. Yasin sudah, Bu. Maka kamu banyak-banyak inian. Apa namanya, baca sholawat, zikir. Atau baca Al-Quran yang buat ngatamin. Ya, kamu punya Quran kecil kan yang bisa taruh di saku. Itu. Nah, kalau kamu agak lama anak menunggu imamnya, kamu niatkan i'tikaf lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf lillahi ta'ala dalam hatinya. Maka kamu ketika menunggu mulainya sholat Jumat, khutbah Jumat, kamu akan dapat pahala. Niat saya i'tikaf lillahi ta'ala. Nah, kemudian anak-anak mendengarkan khutbah dengan baik. Iyalah, ya. Ingat, kalau temannya ada yang ngobrol, tidak usah menegur. Udah resiko tanggung sendiri-sendiri. Ya, Ibu lanjutin. Ini kayaknya nggak ada yang bertanya karena kamu itu sudah Ibu terangkan tentang sunnah-sunnahnya.
Nah, sekarang Ibu mau lanjutkan ke yang dapat membatalkan pahala sholat Jumat. Hati-hati nih. Ini warning nih. Ya, nomor satu, bercakap-cakap. Bercakap-cakap. Awas ya. Negor temannya yang lagi ngomong aja nggak boleh, apalagi menjawab pertanyaan temannya. Ibu, saya bisik-bisik nggak boleh. Bisik-bisik mah tetap aja ngomong itu namanya. Ya. Nah, ada yang mau bertanya, anak? Sampai di sini? Ibu, kalau misalnya setelah apa tuh namanya, setel di tengah-tengah ya, bukan setelah ya, apa tuh namanya, di sela-sela khutbah itu saya batal ibu, misalnya kentut atau misalnya saya ketiduran bu, ya wudhu enggak apa-apa, wudhu enggak apa, bukan enggak apa-apa, memang harus wudhu anak-anak. Tapi ingat di sepanjang perjalanan kamu jangan mampir-mampir kemana-mana, jangan ngomong, ngobrol ya, buru-buru buru-buru balik ke dalam masjid ya. Jadi ambil perlunya wudhu langsung masuk. Jangan bercakap-cakap juga, jangan ngobrol dulu, jangan berdiri, apalagi jajan dulu, nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti itu kamu bisa batal karena kamu menaruh kegiatan lain di sela-sela sholat khutbah Jumat ya. Jadi kalau batal wudhu aja. Ya, jangan, aduh gimana nih saya batal nih gitu. Udahlah terserah orang saya tidak boleh kemana-mana kata jangan begitu. Kalau wudhu, kalau batal ya wudhu. Ya, ada yang mau bertanya sampai di sini? Medina mau bertanya? Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, Nana, ayo dibuka dulu semua kameranya. Dibuka kameranya semuanya. Yuk, satu, dua, tiga. Tunggu dulu. Yuk, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Oh, banyak nggak dibuka nih. Satu, dua, tiga. Oke, anak-anak. Ya, apa namanya? Berarti untuk pelajaran bab sholat Jumat ini sudah selesai. Nanti kamu kerjakan latihan LKS-nya. Kalau udah selesai, nanti kamu salin ke link yang akan Ibu kirimkan, Google Form. Ya, tuh. Nanti Google Form-nya setelah ini gampang. Ya, pokoknya harus sampai selesai minggu depan masih. Tapi dikerjainnya sekarang. Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalian yang laki-laki sholat Jumatnya menjadi sah, menjadi lebih banyak pahalanya. Dan yang perempuan kalau misalnya kamu harus sholat Jumat juga bisa melaksanakan dengan baik. Misalnya ketika haji atau umroh atau kamu ada di perjalanan yang kamu ikut dalam sholat Jumat. Ya, sampai di sini anak Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Yuk sama-sama. Makasih, Ibu. Yuk, seandainya Makasih Bu setelah ini kamu Rumzil. ada ini anak-anak ada pertanyaan boleh di chat ya. Misalnya ibu saya malu pas Baik meeting. Bu. Kamu boleh tanya di chat nomornya Bu Rumzil, Japri boleh tentang sholat Jumat. Oke. Waalaikumsalam. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah.